Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita materinya adalah adab terhadap tetangga dan lingkungan. Oke anak-anak, siapa yang tahu tentang artinya tetangga? Oke, Naura, apa artinya? Orang yang paling dekat dengan kita. Ya, benar Naura. Bahwa tetangga itu adalah orang yang dekat dengan kita, rumahnya bersebelahan dengan kita. Perlu diketahui bahwa tetangga itu adalah melebihi dari keluarga kita. Karena apa? Karena tetangga biasanya kalau kita mendapatkan masalah, kalau kita ada masalah, dia cepat ke rumah kita. Karena apa? Karena tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Maka dari itu anak-anak, apabila kita punya tetangga harus kita baiki ya. Jangan malah dijelekin. Maksudnya jangan sampai dijauhi. Seharusnya tetangga itu kita harus menghormati. Jadi saling menghormati. Karena apa? Karena kalau ada apa-apa yang lebih cepat kita minta bantuan adalah kepada tetangga. Maka dari itu untuk kalian semuanya harus paham ya, kalau bertetangga itu harus seperti apa, yaitu jangan sampai kita menyakiti, kita menghina tetangga kita. Pak mau tanya, misalnya tetangga kita jahat gimana? Ya, Haikal namanya ya. Kalau misalkan ada tetangga kita yang jahat, yang menjahati kita, yang nggak suka pada kita, apa sikap kita? Sikap kita adalah tetap harus diperbaiki. Jangan sampai anak-anak kejelekan itu dibalas dengan kejelekan ya. Karena apa? Karena sesuatu kalau kejelekan dibalas dengan kebaikan, insya Allah nanti itu semua akan hilang. Jadi semua akan menjadi membaik ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita yang jahat, jangan sampai kita balas dengan kejahatan ya. Jadi ingat, kalau bisa anak-anak harus bersabar dan memperbaiki hubungan dengan tetangga. Habibunal Karim, Habibunal Karim, apakah sudah paham? Ya, paham. Jadi anak-anak, adab terhadap tetangga artinya bersikap dan berbuat baik kepada orang yang tinggal dekat dengan kita. Adab terhadap tetangga dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, saling menjawab salam ya. Saling menjawab salam artinya apabila ada tetangga kita yang mengucapkan salam kepada kita, jadi kita harus membalasnya dengan ucapan salam. Jika beragama Islam ya, jika tetangga kita beragama Islam. Nah, kalau misalkan tetangga kita Kristen, mungkin selamat pagi ya gitu. Jadi saling pengertian, saling menghormati agamanya apa. Kalau agama Islam, kita harus wajib ucapkan salam ya. Dan menjawabnya juga harus wajib apabila tetangga kita mengucapkan salam kepada kita, kita harus menjawabnya. Terus apabila tetangga kita non muslim menyapa dengan sopan dan bermuka manis. Jadi misalnya dengan non muslim ya,
Jadi senyum, maksudnya senyum seperti itu ya. Terus yang kedua, memenuhi undangan mereka. Ya, memenuhi undangan mereka. Jadi apabila anak-anak diundang misalnya acara ada hajatan, ada ulang tahun anaknya, biasanya gitu kan kita dapat undangan, kita makan-makan bersama, enak kan ya? Jadi itu harus kita, maksudnya kalau kita dapat undangan itu kita harus datang ya, diusahakan datang. Karena apa? Karena kita kalau diundang sama orang itu, biasanya orang itu seneng kalau kita datang ya, ngerti ya? Terus untuk yang nomor 3, membesuk jika mereka sedang sakit ya. Jangan lupa kalau ada tetangga kita yang sakit, kita jangan lupa untuk menjenguknya, membesuknya atau melihat keadaan tetangga kita seperti apa, apakah sudah membaik atau gimana. Jadi kita harus punya rasa perhatian. Terus yang keempat, memberi pertolongan jika mereka sedang terkena musibah ya. Apabila tetangga kita kena musibah, kita harus memberikan suatu pertolongan. Misalnya tetangga kita rumahnya mari kena angin ya, terus di rumah kita tidak kena angin. Jadi kita harus perhatian gimana rumahnya, keadaannya gimana. Terus apabila misalkan tetangga kita ada yang kecelakaan ya, kita harus perhatian juga ya, jangan sampai tidak menghiraukan. Karena apa? Karena tetangga itu biasanya orang yang tahu dengan keadaan di sekitar. Terus untuk yang kelima, membantu meringankan beban jika mereka masih kekurangan. Misalkan biasanya tetangga kita kan misalnya mau masak, saya minta garam, saya minta lombok karena saya mau beli, saya belum bisa. Nah itu saling membantu ya. Contohnya seperti itu ya. Kenapa ini senyum-senyum? Hah? Ya. Masih lanjut? Mau lanjut? Ya, masih ya. Untuk yang nomor 6 anak-anak, memberi rasa keamanan dan tidak boleh mengganggu ya. Nggak boleh ganggu. Misalkan gimana? Contohnya gimana Pak Bukin? Kalau kita punya sound system di rumah nggak boleh keras-keras seteling ya. Jadi harus apa? Harus pengertian sama tetangga. Jangan sampai membuat keributan ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi harus memberi rasa nyaman dan aman kepada tetangga kita. Untuk yang nomor 7, memberi hadiah atau cindramata. Kalau ada ya, ini kalau ada. Kalau misalkan ada, kita punya kelebihan harta, tetangga kita ada hajatan, tetangga kita ada ada suatu acara, kita hadir dan memberikan hadiah kepada tetangga kita. Ya anak-anak, itu tadi adalah pengertian tentang tetangga dan adab kepada tetangga. Ya, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini sudah cukup. Semoga ilmunya bermanfaat dan dipraktekkan, nggih. Oke, saya akhiri, semangat belajar ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.